Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di video kali ini, Bu Nisa akan mereview bab aljabar. Nah, bab ini sudah kalian pelajari di kelas 7 semester 1. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan hal yang baik, yaitu berdoa terlebih dahulu, kita pun akan mendapatkan hal yang baik pula, yaitu bisa dimudahkan dalam memahami materi yang Ibu sampaikan. Ibu juga dimudahkan dalam menyampaikan materi dan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang masih kita miliki sampai saat ini. Juga selalu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang beberapa istilah yang ada di aljabar. Variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi clue-nya di sini ya, konstanta itu adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Oke, nah di bawah ini Ibu berikan contoh bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini terdiri dari berapa suku? Iya, betul. Bentuk aljabar ini terdiri dari 2 suku. Suku yang pertama itu adalah yang positif 2x dan suku keduanya adalah positif 4. Oke, nah 4 ini yang disebut sebagai konstanta. Lalu yang suku pertama yang 2x, x ini sebagai variabelnya dan 2 adalah koefisien dari variabel x. Oke, di sini Ibu memberikan beberapa contoh lainnya. Yang pertama ini hanya ada satu suku saja. Lalu persamaan yang kedua di sini ada 2 suku, yaitu 5x dan negatif 3y. Di persamaan berikutnya ada 3 suku, yaitu 2y kuadrat, negatif 5y, dan positif 3. Persamaan berikutnya di sini ada 4 suku, yaitu 3xy kuadrat, 4xy, negatif 2x kuadrat, dan positif x kuadrat y. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Berikutnya tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jadi, kita hanya perlu menjumlahkan atau mengurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis tersebut. Nah, di sini contohnya, tentukan bentuk sederhana dari yang pertama, negatif 4ax ditambah 7ax. Oke, di sini terlihat ya bahwa suku ini sejenis. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena kedua suku tersebut memuat variabel yang sama, yaitu variabel ax. Nah, berarti langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis tersebut. Di sini koefisien dari suku yang pertama adalah negatif 4. Lalu koefisien dari suku yang kedua adalah positif 7. Dan variabelnya sama, yaitu ax. Maka sama dengan kita cukup menjumlahkan atau mengurangkan koefisiennya saja. Nah, negatif 4 ditambah 7 hasilnya berapa? Positif 3ax. Ya, sudah selesai. Berikutnya, contoh yang kedua. Di sini ada persamaan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 2, lalu dikurangkan dengan, ini dikurung dulu ya.
4x kuadrat negatif 5x tambah 1. Hasilnya sama dengan gimana bentuk sederhananya? Oke, yang bisa kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita kalikan dulu nih tanda negatif ini dengan masing-masing suku yang berada di dalam tanda kurung yang di sebelah kanan. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri ini kalau kurungnya kita langsung buka pun tidak masalah ya. Jadi dia akan tetap bernilai 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Sedangkan untuk persamaan yang berada di dalam kurung sebelah kanan, kita harus kalikan tanda negatif ini ke masing-masing suku yang berada dalam tanda kurung tersebut. Oke, mari coba kita kalikan. Negatif dikali 4x kuadrat, jadinya negatif 4x kuadrat. Nah, lalu negatif dikalikan dengan negatif 5x. Negatif kali negatif jadi positif ya. Positif 5x. Lalu negatif dikali dengan positif 1, jadinya negatif 1. Oke, sekarang coba kita tuliskan terlebih dahulu suku-suku yang sejenisnya itu berdekatan. Oke, yang pertama yang 2x kuadrat dan negatif 4x kuadrat. Lalu yang negatif 3x ini sejenis dengan yang positif 5x. Berikut yang konstanta, positif 2 dikurang 1. Nah, suku-suku yang sejenis ini bisa kita langsung jumlahkan atau kurangkan. 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat, variabelnya nanti x kuadrat ya. Lalu yang perlu kita hitung tuh sebenarnya hanya koefisiennya saja. 2 dikurang 4 hasilnya berapa? Negatif 2. Jadi 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat hasil adalah negatif 2x kuadrat. Kemudian suku yang berikutnya, negatif 3x ditambah 5x. Nanti di sini hasilnya adalah variabel itu x. Lalu kita hitung koefisiennya, negatif 3 ditambah 5, atau sama saja dengan 5 dikurang 3, itu hasil berapa? Positif 2. Oke, jadi hasilnya adalah positif 2x. 2 dikurang 1, hasilnya adalah positif 1. Oke, jadi bentuk sederhana dari persamaan yang nomor 1b ini adalah negatif 2x kuadrat tambah 2x tambah 1. Sekarang kita ke persamaan yang C. Caranya sama juga ya. Berarti yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah kita buka dulu nih tanda kurungnya menjadi 3 kuadrat ditambah 5. Persamaan yang depan tidak berubah. Sedangkan untuk persamaan yang di bagian belakang, ini harus kita kalikan negatif dulu satu per satu. Jadinya negatif 4a kuadrat. Negatif dikalikan dengan negatif 3a jadinya positif 3a. Negatif dikali positif 2 hasil jadi negatif 2. Nah, suku-suku yang sejenisnya yang mana saja? 3a kuadrat ini sejenis dengan yang negatif 4a kuadrat. Variabelnya sama-sama a kuadrat. Lalu ditambah 3a. Nah, yang 3a ini kan tidak ada pasangannya, jadi nilainya tetap. Nah, berikutnya yang konstanta, tambah 5 dikurang 2. Hasilnya akan sama dengan, oke, untuk yang 3a kuadrat dikurang 4a kuadrat, nanti variabelnya itu adalah a kuadrat. 3 dikurang negatif 4 berapa hasilnya? Negatif 1. Yang positif 3a nya tetap, lalu 5 dikurang 2, hasilnya adalah positif 3. Nah, biasanya kan kalau angka 1 itu tidak ditulis ya di bagian depan, jadi ini bisa kita hilangkan saja menjadi negatif a kuadrat ditambah 3a ditambah 3. Jadi bentuk sederhana dari persamaan yang C adalah negatif a kuadrat ditambah 3a ditambah 3. Berikutnya masih tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini di nomor 2, Ibu memiliki soal hasil pengurangan 7a tambah 4b oleh 8a dikurang 6b adalah, di sini kata hubungnya adalah oleh. Kalau kata hubungnya oleh, berarti dapat kita tuliskan bentuk pengurangannya adalah persamaan yang di depan dikurang dengan persamaan yang di bagian belakang. Yang ini
dikurangi dengan persamaan yang ini. Oke, jadi bisa kita tuliskan sebagai 7A tambah 4B dikurang dengan 8A dikurang 6B. Nah, sebaiknya kedua persamaan tersebut dikurung ya. Tapi untuk yang bagian depan ini sebenarnya tidak pengaruh, kalaupun kurungnya dibuka, nilainya tetap 7A tambah 4B. Sedangkan untuk persamaan yang di bagian belakang, ini kita harus kalikan dulu negatifnya ke masing-masing suku tersebut. Ya, makanya berubah menjadi negatif 8A, lalu negatif kali negatif 6B, hasil jadi positif 6B. Nah, kita dekatkan suku-suku yang sejenisnya. 7A dikurang 8A hasilnya menjadi negatif 1A, tapi satunya tidak usah ditulis, langsung tulis negatif A saja. 4B ditambah 6B hasilnya menjadi 10B. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini, hasil pengurangan 7A tambah 4B dari 8A dikurang 6B adalah, jadi perbedaannya ada di kata hubungnya. Kalau yang atas tadi kata hubungnya oleh, sedangkan ini kata hubungnya dari. Sedangkan persamaannya sama ya, 7A tambah 4B dan 8A dikurang 6B. Kalau kata hubungnya itu dari, maka bentuk penulisan pengurangannya yaitu persamaan yang belakang kita kurangi dengan persamaan yang di bagian depan. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, 8A dikurang 6B, persamaan yang pertama ya, dikurang dengan 7A ditambah 4B. Oke, sama juga seperti sebelumnya. Untuk persamaan yang di belakang berarti kita harus kalikan negatifnya ini ke 7A. Jadi negatif 7A dan negatifnya kali 4B jadi negatif 4B. Oke. Tuliskan lagi berdekatan suku-suku yang sejenisnya. Lalu nanti hasilnya adalah A dikurang 10B. Berikutnya, bentuk sederhana dari P kuadrat dikurang 5P kuadrat Q tambah 2PQ kuadrat dikurang 6Q kuadrat tambah 3P kuadrat dikurang 2P kuadrat Q tambah 4PQ kuadrat tambah 5Q kuadrat adalah suku-suku yang sejenisnya yang mana saja. P kuadrat ini sejenis dengan yang 3P kuadrat. Nah, kita tuliskan dulu ya. P kuadrat ditambah 3P kuadrat. Nah, suku yang berikutnya negatif 5P kuadrat Q itu berarti sejenis dengan yang negatif 2P kuadrat Q. Negatif 2P kuadrat Q. Lalu suku berikutnya itu yang positif 2PQ kuadrat. Ini sejenis dengan yang positif 4PQ kuadrat. Kita tuliskan lagi 2PQ kuadrat positif lagi 4PQ kuadrat. Lalu suku berikutnya adalah yang ini, negatif 6Q kuadrat. Nah, itu sejenis dengan yang positif 5Q kuadrat. Nah, kita sudah tuliskan suku-suku yang sejenisnya itu berdekatan. Sekarang tinggal kita jumlah dan kurangkan saja. P kuadrat ditambah 3P kuadrat hasilnya jadi berapa? Variabel P kuadrat. Lalu depannya 1 ditambah 3 itu berapa hasilnya? 4. Nah, berikutnya yang variabelnya itu adalah P kuadrat Q. Nah, angka depannya ini berapa atau koefisiennya berapa? Negatif 5 dikurang 2 itu hasilnya sama dengan negatif 7. Jadi ini hasilnya sama dengan negatif 7P kuadrat Q. Berikutnya 2PQ kuadrat tambah 4PQ kuadrat jadinya 6PQ kuadrat. Yang ini negatif 6Q kuadrat tambah 5Q kuadrat. Variabelnya itu Q kuadrat, sedangkan koefisiennya adalah negatif 6 ditambah 5 berapa hasilnya? Negatif 1. Atau kalau 1 kan tidak usah kita tulis, langsung tulisnya jadi ya negatif Q kuadrat saja. Jadi bentuk sederhana dari persamaan ini adalah 4P kuadrat dikurang 7P kuadrat Q tambah 6PQ kuadrat dikurang Q kuadrat. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang perkalian bentuk aljabar. Di sini Ibu berikan beberapa contoh bentuk persamaan perkalian aljabarnya ya. Untuk contoh yang pertama, ini perkalian antara konstanta dengan ini persamaan yang terdiri dari 3 suku. Kalau ada bentuk perkalian yang seperti ini, maka bisa kita lakukan dengan cara kalikan negatif 8 ke masing-masing suku yang berada di dalam kurung. Maka hasilnya menjadi negatif 8 dikali 2x sama dengan negatif 16x. Negatif 8 dikali negatif y menjadi positif 8y.
Negatif 8 dikali 3Z menjadi negatif 24Z. Oke, sudah. Berikutnya, di contoh yang kedua, kita memiliki bentuk perkalian dua suku dengan dua suku. Cara mengalikannya sama, yaitu kalikan 2x ke 3x, hasilnya menjadi 6x kuadrat. Kalikan 2x ke negatif 2, hasilnya menjadi negatif 4x. Kalikan positif 5 ke 3x, yaitu menjadi positif 15x. Kalikan positif 5 ke negatif 2, hasilnya menjadi negatif 10. Berikutnya, kita jumlahkan suku-suku yang sejenis, yaitu yang negatif 4x dan positif 15x, menjadi 6x kuadrat. Negatif 4x ditambah 15x, hasilnya sama dengan 11x, lalu dikurang 10. Berikutnya, di contoh yang ketiga, kita memiliki bentuk perkalian dua suku dengan tiga suku. Mari langsung kita tuliskan penyelesaiannya. 2x dikali x kuadrat, hasilnya menjadi 2x pangkat 3. 2x dikalikan negatif 2x, hasilnya menjadi negatif 4x kuadrat. 2x dikali 4 menjadi positif 8x. Berikutnya, suku yang kedua yaitu yang negatif 1, kita kalikan ke x kuadrat menjadi negatif x kuadrat. Negatif 1 dikali negatif 2x menjadi positif 2x. Negatif 1 dikali ke positif 4 menjadi negatif 4. Apakah di sini ada suku-suku yang sejenis? Ada ya. Yang negatif 4x kuadrat dengan negatif x kuadrat, lalu yang 8x dengan 2x. Mari kita tuliskan ulang terlebih dahulu. 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 8x ditambah 2x dikurang 4. Hasilnya sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 10x kurang 4. Ini adalah hasil dari perkaliannya. Oke, sudah cukup jelas ya. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Perkalian bentuk aljabar yang sering terpakai. Oke, jadi di sini ada 3 rumus dari perkalian bentuk aljabar yang cukup sering terpakai juga nih di banyak bab dalam matematika maupun di pelajaran lain. Yaitu yang pertama, kalau ada persamaan A tambah B kuadrat itu sama saja dengan A tambah B tersebut dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi dapat dituliskan sebagai A tambah B dikalikan dengan A tambah B. Nah, ini cara menghitungnya tadi bisa pakai cara pelangi itu ya. Silahkan dicoba sendiri. Nah, ini hasil hitungannya akan sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Untuk persamaan yang kedua, kalau ada persamaan A dikurang B lalu dikuadratkan, nah itu sama saja dengan A dikurang B itu dikalikan sebanyak 2 kali. Lalu cara mencarinya juga sama, kalikan pelangi dulu. Ya, seperti cara di slide yang sebelumnya itu, silahkan dicoba. Nah, nanti hasil akan sama dengan A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Jadi hanya beda di bagian tandanya aja ya. Positif, ini negatif. Hasilnya pun beda di bagian tandanya saja dan hanya di suku yang tengah. Positif, ini negatif. Sedangkan suku yang kuadratnya itu keduanya tetap bernilai positif. Nah, yang ketiga, kalau ada perkalian A tambah B dengan A min B, itu hasilnya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. A itu maksudnya suku yang pertama ya, sedangkan yang B ini adalah suku yang keduanya. Berikutnya di sini ada segitiga Pascal. Oke, apa hubungannya segitiga Pascal ini dengan materi pada perpangkatan bentuk aljabar? Jadi, angka yang ada di segitiga Pascal ini mewakili koefisien dari masing-masing bentuk pangkat tersebut. Untuk yang A tambah B pangkat 0, itu kan hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, di sini di segitiga Pascal ini koefisiennya berapa? 1, ya, betul. Untuk yang A tambah B pangkat 1 itu kan hasilnya sama saja dengan A tambah B. Nah, ini kan koefisiennya 1 A dan 1 B. Jadi koefisien yang tertulis di sini adalah 1 dan 1. Oke, sama ya.
Sedangkan untuk yang A tambah B kuadrat ini tadi dari slide sebelumnya kita tahu bahwa hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Koefisiennya berapa? 1, lalu yang ini 2, yang belakang 1. Koefisiennya adalah 1, 2, 1. Dan seterusnya. Sekarang kita coba buat segitiga pascalnya. Baris yang pertama 1, sendiri. Nah, baris yang kedua, ujungnya 1 lagi. Ada 2 suku. Baris yang ketiga, ujungnya 1 lagi. Nah, harusnya di sini ada 3 suku. Suku yang tengah itu kita peroleh dari penjumlahan 2 suku yang di atasnya. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, baris berikutnya ujungnya 1 lagi. Nah, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1 itu 3. Baris berikutnya ujungnya 1 lagi. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Baris berikutnya ujungnya 1 lagi. 1 tambah 4 berapa? 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5 lagi. Di slide sebelumnya, Ibu sudah menuliskan ya, bentuk persamaan A tambah B pangkat 2. Nah, hasilnya ini bisa kita cari dengan cara mengalihkan A tambah B tersebut sebanyak 2 kali. Oke, lalu dikalikan pelangi gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Lalu bagaimana kalau kita mau menghitung A tambah B pangkat 3, A tambah B pangkat 4, dan seterusnya? Kan jadi terlalu banyak yang harus kita kalikan. A tambah B pangkat 3 itu artinya A tambah B kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, dalam proses berhitungnya ini, nggak bisa kita kalikan sekaligus ketiganya, tapi harus 2 kurung dulu terlebih dahulu, nanti baru dikalikan ke kurung yang ketiga. Begitupun untuk yang pangkat 4. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep segitiga Pascal ini untuk menentukan pangkat bentuk aljabar. Yang pertama, contohnya itu A tambah B pangkat 2. Nah, karena di sini pangkatnya pangkat 2, berarti koefisien yang bisa kita pakai adalah koefisien yang berada pada baris ketiga. Jadi kan untuk baris yang pertama ini untuk yang pangkatnya 0 ya. Ini untuk yang pangkatnya 1, ini untuk yang pangkatnya 2, dan seterusnya ke bawah. Koefisiennya berapa? 1, 2, 1. Jadi bisa kita tuliskan di sini 1 tambah 2 tambah 1. Berikutnya, kalikan dengan suku yang pertama itu A, suku yang keduanya itu B. Kali A, kali B, ini juga kali A, kali B, kali A, kali B. Berikutnya, untuk suku yang pertama yaitu yang A, kita tuliskan pangkatnya dari pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sini adalah 2. Nah, yang di sampingnya pangkatnya jadi berkurang 1, yaitu jadi pangkat 1, terus yang terakhir pangkatnya 0. Sebaliknya untuk yang B, kita tuliskan dari pangkat yang terendah yaitu 0, kemudian 1, lalu 2. Oke, hasilnya sama dengan, nah di sini perhatikan ya, untuk yang pangkat 0, B pangkat 0 itu sama dengan 1. A pangkat 0 pun juga hasilnya sama dengan 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, kecuali untuk yang 0 pangkat 0. Oke, jadi hasil gimana? 1 dikali A kuadrat dikali 1, hasilnya jadinya A kuadrat. Yang tengah, 2 kali A kali B, hasil jadi sama dengan 2AB. Lalu suku yang terakhir, 1 kali 1 kali B kuadrat, hasil sama dengan B kuadrat. Sama kan ya? Hasilnya dengan, kalaupun kita hitungnya dengan cara yang seperti ini. Oke. Berikutnya untuk yang A tambah B pangkat 3, karena di sini pangkatnya pangkat 3, maka koefisien dari segitiga Pascal yang kita gunakan adalah yang di baris ke-4 yang ini, yang 1, 3, 3, 1. Kita tuliskan lagi, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Nah, berikutnya tulis sukunya itu yang A kali B kali A kali B kali A kali B kali A kali B. Untuk yang A kita tuliskan dari pangkat yang tertinggi yaitu 3, berikutnya pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kalau B kita tuliskan dari pangkat yang terendah mulai dari 0, berikutnya pangkat 1, pangkat 2, terakhir pangkat 3. Hasilnya sama dengan 1 dikali A pangkat 3 kali 1, yaitu tetap A pangkat 3
tambah 3A kuadrat B, karena kalau pangkatnya 1 ini nggak usah ditulis ya, tambah 3AB kuadrat tambah 1 kali 1 kali B pangkat 3, jadi B pangkat 3. Oke, jadi bentuk penjabaran dari A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3B kuadrat tambah B pangkat 3. Oke, paham ya? Berikutnya, di sini A dan B-nya ibu ganti. A-nya ibu ganti menjadi 2X, nah, suku yang pertama itu 2X, dan suku yang kedua atau B-nya ibu ganti menjadi negatif 1. Nah, sekarang kita akan coba hitung. Pangkatnya pangkat 3, berarti koefisien dari segitiga Pascal yang kita pakai adalah yang di baris ke-4 ini ya, 1, 3, 3, 1 lagi. Kita tuliskan lagi nih, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Suku yang pertamanya itu adalah 2X, suku yang keduanya negatif 1. Kali 2X kali negatif 1, ini juga sama, kali 2X kali negatif 1 kali 2X kali negatif 1. Nah, untuk yang 2X, kita tuliskan dari pangkat yang tertinggi yaitu 3, berikutnya 2, 1, terakhir 0. Untuk yang negatif 1, kita tuliskan dari pangkat yang terkecil yaitu 0, 1, 2, lalu 3. Hasilnya akan sama dengan 2X pangkat 3. Ini maksudnya 2-nya itu dipangkatkan 3, X-nya pun dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu berapa ya? 2 kali 2 kali 2, sama dengan 8. 8X pangkat 3, nah di sini kan ada bilang negatif ya. Kalau di suku yang pertama tadi, negatif 1 dipangkatkan 0 kan hasil jadi sama dengan 1. Maka nilai tetap positif. Sedangkan untuk suku yang kedua, negatif 1 kalau kita pangkatkan 1 kan hasil negatif. Jadi suku yang kedua ini tandanya negatif. Sudah? Sekarang kita tinggal hitung hasil perkalian yang depannya. 3 dikali 2X kuadrat. 2X kuadrat itu artinya kan 2 kuadrat dan X kuadrat juga ya. Jadi 4X kuadrat. 3 kali 4X kuadrat jadi berapa? 12X kuadrat. Ini tadi coret-coretan aja ya. Ini juga coret-coretan aja. Berikutnya, negatif 1 dipangkatkan 2 berarti jadi positif. 3 dikalikan 2X jadinya 6X. Nah, suku yang terakhir, negatif 1 yang dipangkatkan 3. Berarti jadinya hasilnya negatif lagi. Lalu 2X pangkat 0 ini kan 1. Berarti ini hasilnya jadinya 1 kali 1 kali 1 ya, sama dengan 1. Oke. Maka hasil penjabaran dari 2X dikurang 1 pangkat 3 sama dengan 8X pangkat 3 dikurang 12X kuadrat tambah 6X dikurang 1. Materi berikutnya yaitu tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Bagaimana cara memfaktorkan persamaan 12A tambah 8B? Kita lihat dulu dari variabelnya, A dan B. Variabelnya kan berbeda ya. Nah, berarti tidak bisa kita faktorkan dari variabelnya. Lalu berikutnya lihat dari koefisiennya. 12 dengan 8, ini kan sama-sama bilangan kelipatan 4. 12 itu 4 kali 3, dan 8 itu 4 kali 2. Nah, sama-sama bilangan kelipatan 4. Berarti 4 ini bisa kita faktorkan keluar dari kurung, buka kurung. Nah, dari suku yang pertama, yang 12A ini, kalau 4 kita sudah faktorkan keluar, maka masih tersisa 3 dan A-nya. Jadi dalam kurungnya 3A, lalu ditambah dari yang 8B, kalau 4 ya sudah kita faktorkan keluar, maka masih ada 2 dan variabel B. Seperti ini ya, atau gini. 12A kalau kita bagi 4 kan hasilnya 3A, sedangkan yang positif 8B kalau kita bagi 4 hasilnya sama dengan positif 2B. Sudah, ini adalah hasil pemfaktoran dari persamaan yang pertama. Sekarang kalau misalkan coba kita balik ya, dari ruas yang di sebelah kanan sama dengan ruas yang sebelah kiri nggak? 4 kali 3A tambah 2B sama dengan 4 kali 3A 12A. 4 dikali 2B jadinya positif 8B, sama ya. Oke, berarti sudah betul pemfaktoran yang kita tuliskan.
Untuk contoh yang kedua, di sini kalau kita lihat dari variabelnya terlebih dahulu, yaitu p kuadrat q dan p q kuadrat. P kuadrat q itu kan bisa kita uraikan menjadi p kali q. Sedangkan yang p q kuadrat bisa kita uraikan menjadi p kali q. Udah. Berarti kedua suku ini memiliki kesamaan, yaitu variabelnya sama-sama mengandung unsur PQ. P kali Q maksudnya. Sudah. Sedangkan untuk koefisiennya gimana? 5 dengan 2. Ini kan FPB-nya hanya satu aja ya, berarti tidak usah kita tuliskan faktornya di bagian depan seperti ini tadi. Jadi, yang bisa kita faktorkan keluar adalah P kali Q, atau kita tuliskan langsung jadi PQ. Nah, dari suku yang pertama, masih ada apa yang tersisa? 5 dan 1P. Jadi 5P. Tambah ya. Dari suku yang kedua, masih tersisa 2 dan Q. Jadi kita tulis 2Q. Sudah, ini hasil pemfaktorannya. Berikutnya untuk contoh yang ketiga, kalau kita lihat dari variabelnya terlebih dahulu, x kuadrat itu kan artinya x kali x, sedangkan x itu artinya x kali y. Jadi, kedua suku ini sama-sama mengandung variabel x. Nah, kalau kita lihat dari koefisiennya, 18 dengan 21 itu sama-sama kelipatan berapa? Iya, betul. Sama-sama kelipatan 3 ya. 18 itu 3 kali 6, sedangkan 21 itu 3 kali 7. Berarti di sini kedua suku tersebut sama-sama kelipatan 3. Kita tandai dulu. Nah, maka yang dapat kita faktorkan keluar adalah 3x. Oke, yang masih tersisa dari suku yang pertama yaitu 6 dan x. 6x ya. Dikurang dari suku yang kedua ini masih tersisa 7y. Sudah, ini adalah hasil pemfaktorannya. Berikutnya untuk contoh soal yang nomor 4, 5, 6, dan 7 caranya sedikit berbeda. Di sini persamaan kuadratnya itu terdiri dari 3 suku. Oke, yang pertama, perhatikan konstantanya, negatif 6. Sekarang coba kita cari hasil perkalian dua bilangan yang kalau dikali itu menjadi negatif 6. Berarti berapa saja kemungkinannya? 1 kali negatif 6, negatif 1 kali 6, 2 kali negatif 3, negatif 2 kali 3. Oke, seperti ini ya. Berikutnya, lihat koefisien dari suku yang di tengah, yaitu koefisien dari variabel x, negatif 1 koefisiennya. Sekarang kita cari nih, pasangan bilangan yang mana yang kalau dijumlahkan itu hasilnya jadinya negatif 1. Ini ya, pasangan bilangan yang ketiga. Oke, maka dapat kita tuliskan faktornya adalah x tambah 2 dikalikan dengan x min 3. Udah, selesai. Untuk soal yang nomor 5, di sini kan konstantanya sama ya, sama-sama negatif 6, berarti kemungkinan bilangannya juga sama. Nah, tapi berbeda di bagian tengah. Koefisien dari x itu berbeda, di sini positif 1. Maka, yang perlu kita cari adalah pasangan bilangan yang kalau dijumlahkan itu jadi positif 1. Bilangan yang mana? Bilangan yang keempat, pasangan bilangan yang keempat. Oke, jadi dapat kita tuliskan hasil faktorannya adalah x min 2, x tambah 3. Sudah. Nah, ternyata meskipun angkanya sama, kalau tanda itu berbeda, hasil pun jadi berbeda juga ya. Berikutnya untuk soal yang nomor 6 dan 7, konstantanya itu sama-sama 6. Positif 6. Kita cari pasangan bilangan yang kalau dikali hasil jadi positif 6. 1 kali 6, negatif 1 kali negatif 6, 2 dikali 3, negatif 2 kali negatif 3. Nah, berikutnya, cari pasangan bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya menjadi positif 5. Yang mana pasangan bilangannya? Pasangan bilangan yang ketiga. Jadi dapat kita tuliskan hasil pemfaktorannya adalah x tambah 2 dikali x tambah 3. Sedangkan untuk persamaan yang nomor 7 ini, kita perlu mencari pasangan bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 5, yaitu pasangan yang keempat. Maka hasil pemfaktorannya adalah x min 2 dan x min 3. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya.
Balik lagi. Masih tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, tapi di sini bentuk persamaan kuadratnya itu hanya terdiri dari 2 suku aja. Ini untuk soal-soal yang di sisi sebelah kiri ya. Bagaimana cara memfaktorkannya? Sekarang perhatikan, bentuk 9x kuadrat ini kan sama saja bentuk kuadrat dari 3x. Ya kan? Yang satu ini merupakan bentuk kuadrat dari 1. Nah, dapat kita tuliskan hasil pemfaktorannya itu adalah 3x dikurang 1 dan 3x ditambah 1. Suku yang pertama 3x, suku yang keduanya itu adalah 1, dan berbeda hanya di tandanya aja. Kurung yang di depan itu tandanya negatif, dan kurung yang di bagian belakang tandanya positif. Atau kalaupun mau dituliskan yang positif terlebih dahulu juga sama aja ya. Sudah. Berikutnya, x kuadrat. X kuadrat itu kuadrat dari x. 16 itu kuadrat dari 4. Jadi bentuk pemfaktorannya yaitu x 4, x 4 juga, hanya berbeda tanda. Seperti ini ya. Atau boleh kita tuliskan yang positifnya terlebih dahulu. Nah, berikutnya juga sama ya. 49 kan kuadrat dari 7, sedangkan 16x kuadrat adalah kuadrat dari 4x. Oke, maka dapat kita tuliskan hasil pemfaktorannya adalah 7 dan 4x sukunya, lalu berbeda tanda. Boleh juga dituliskan menjadi 7 tambah 4x dikalikan 7 dikurang 4x. Sudah ya? Lagi, 4x kuadrat itu adalah bentuk kuadrat dari 2x. Y kuadrat bentuk kuadrat dari y. Oke, maka dapat kita tuliskan hasil pemfaktorannya adalah 2x dikurang y dan 2x tambah y. Atau 2x tambah y-nya dulu yang dituliskan di depan, baru yang 2x min y. Sudah sampai sini sudah cukup jelas ya, insya Allah. Berikutnya ke nomor 12 dan 13. Oke, di sini bentuk persamaan kuadratnya itu terdiri dari 3 suku, lalu koefisien yang depan x kuadratnya itu adalah 2 dan 3. Bisa juga angka lainnya ya, angka lain yang selain 1. Kalau yang koefisien x kuadratnya itu 1, caranya seperti di slide yang sebelumnya. Oke, kalau di sini caranya yaitu kita kalikan dulu koefisien x kuadratnya dengan konstanta di persamaan tersebut. 2 dikali negatif 2 jadi negatif 4. Jadi angka yang perlu kita cari hasil perkaliannya adalah negatif 4. Negatif 4 itu hasil perkalian dari 1 kali negatif 4, negatif 1 kali 4, atau 2 kali negatif 2. Nah, berikutnya kita cari pasangan bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan positif 3. Nah, di sini pasangan bilangan yang kalau dijumlah jadi positif 3, pasangan bilangan yang kedua ya, negatif 1 tambah 4 kan jadi positif 3. Maka dapat kita tuliskan hasil pemfaktorannya adalah x min 1, x tambah 4. Nah, tapi karena tadi koefisien x kuadratnya adalah 2, kita perlu menuliskan konstantanya itu dibagi 2. Hasilnya sama dengan x dikurang setengah dan x tambah 2. Oke, nah biasanya kan kalau bentuk pemfaktoran itu tidak langsung berupa pecahan ya bilangannya. Berarti bagaimana nih cara mengubah bentuk pecahan tersebut? Kita kalikan 2. X dikali 2 jadi 2x, negatif setengah dikali 2 jadinya negatif 1. Jadi, kurung yang pertama itu sama saja nilainya dengan 2x dikurang 1. Kurung yang keduanya tetap. Jadi, ini adalah hasil pemfaktorannya. Berikutnya, untuk soal yang nomor 13, kita kalikan lagi konstantanya dengan koefisien dari x kuadrat. 3 dikali negatif 10 menjadi negatif 30. Pasangan bilangan yang kalau dikali hasil negatif 30 bisa berapa saja? 1 kali negatif 30, negatif 1 kali 30, 2 kali negatif 15,
negatif 2 kali 15. Berikutnya 3 kali negatif 10, negatif 3 kali 10. Oke, seperti ini ya. Kan cukup banyak ternyata yang perlu kita tulis. Tapi kalau sudah terbiasa untuk mengerjakan soal pemfaktoran, insya Allah nanti udah kebayang gitu angka yang harus kita pakai itu yang mana sih gitu. Nah, berikutnya kita cari pasangan bilangan yang kalau dijumlahkan hasil jadi negatif 13. Ternyata di sini pasangan bilangannya adalah pasangan bilangan yang ketiga. 2 ditambah negatif 15 kan jadi negatif 13. Maka dapat kita tuliskan hasil pemfaktorannya sebagai berikut. X tambah 2, X dikurang 15. Oke, jangan lupa gimana tadi? Karena koefisien X kuadratnya 3, jadi kita perlu bagi 3 konstantanya tersebut. Nah, sama dengan X tambah 2 per 3, X dikurang 5. Oke, sama juga seperti yang soal di atas tadi ya. Yang X tambah 2 per 3 ini kita harus tuliskan dalam bentuk bukan pecahan, jadi kita kali 3 menjadi X kali 3 itu 3X, 2 per 3 kali 3 jadi 2, jadi sama dengan 3X tambah 2 X min 5. Oke, jadi bentuk pemfaktoran 3x kuadrat dikurang 13x dikurang 10 sama dengan 3x tambah 2 dikalikan dengan x min 5. Berikutnya tentang pembagian bentuk aljabar. Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. 3xy dibagi 2y. Pembagian itu biasa lebih mudah kita kerjakan kalau kita tuliskan itu dalam bentuk pecahan atau ke bawah. Menjadi sama dengan 3xy dibagi 2y. Oke, lihat koefisiennya 3 dan 2. Apakah bisa kita sederhanakan? Tidak bisa ya. Jadi langsung kita sederhanakan bentuk variabelnya saja. Ini y-nya boleh langsung dicoret. Y dibagi y 1, y dibagi y juga 1. Jadi hasil sama dengan 3x per 2 atau sama dengan 3 per 2x. Oke, berikutnya ini juga bisa kita tuliskan ke bawah saja. 6a pangkat 3, b-nya pangkat 2 dibagi 3a kuadrat b, hasilnya sama dengan, apakah koefisiennya bisa kita sederhanakan terlebih dahulu? 6 dengan 3 nya itu bisa ya, bisa kita bagi 3, 6 bagi 3 hasilnya 2, 3 bagi 3 1. Nah, untuk variabelnya yang variabel a pangkat 3 dibagi a pangkat 2, itu cara membaginya adalah sebenarnya cukup kita kurangkan saja pangkatnya. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 menjadi A pangkat 3 kurang 2 berapa? Pangkat 1. Ya, yang di bawah ini habis, sedangkan yang di atas pangkatnya jadi pangkat 1. B kuadrat dibagi B menjadi B pangkat 1 juga di atas. Yang di bawah habis. Seperti itu ya. Atau kalau mau lebih mudah, boleh juga nih diuraikan. 6 kali A pangkat 3 kan jadi A kali A kali A, B nya pangkat 2 dibagi 3 kali A kali A kali B. 6 bagi 3 kan bisa ya. Yang A nya boleh langsung dicoret nih, ada 2. Yang B nya 1 aja yang dicoret. Jadi tinggal tersisa apa? 2 A dan B. Yang di bawahnya habis. Nah, ini pun sama ya, hasilnya jadi sama dengan 2 AB. Seperti itu. Berikutnya, kita tuliskan ke bawah lagi ya. 24 P kuadrat Q tambah 18 PQ kuadrat dibagi dengan 3 PQ. Oke, dari materi di slide yang sebelumnya kan sudah kita bahas juga nih. Persamaan yang dikurung ini atau yang di bagian atas, itu kan bisa kita faktorkan. 24 dan 18 sama-sama bilangan kelipatan berapa? Sama-sama bilangan kelipatan 6. 24 itu 6 kali 4, sedangkan 18 itu 6 kali 3. Berarti bisa kita faktorkan 6-nya keluar ya. 6. Lalu untuk variabelnya, P kuadrat Q itu kan berarti P kali Q. Sedangkan yang PQ kuadrat itu P kali Q kali Q. Berarti kedua suku ini sama-sama mengandung variabel PQ. Oke, betul.
Jadi PQ-nya pun bisa kita faktorkan keluar nih. Maka dari suku yang pertama, kalau 6 dan PQ-nya sudah kita faktorkan keluar, masih tersisa apa? 4 dan P. Masih tersisa 4P. Sedangkan suku yang kedua itu masih tersisa 3Q. Berikutnya dibagi dengan 3 PQ. Kalau perkalian ini boleh langsung kita coret. PQ-nya boleh dicoret. 6 dibagi 3 pun sama ya, 6 bagi 3 kan 2. Maka hasilnya akan sama dengan 2 dalam kurung 4P tambah 3Q. Nah, jauh sampai sini saja sudah betul, tapi kalau di PG ternyata nggak ada nih pilihan jawaban ini. Berarti bisa kita kalikan lagi. 2 kali 4P dan 2-nya kali 3Q, jadi 8P tambah 6Q. Nah, sudah selesai. Berikutnya soalnya nomor 4, ini sama juga ya. Persamaan yang di atas itu bisa kita faktorkan terlebih dahulu. Menjadi gimana? 12 dan 4 sama-sama bilangan pada 4, jadi 4 bisa kita faktorkan keluar. X pangkat 3 dan X pangkat 2, berarti kedua suku tersebut sama-sama terdapat variabel X kuadrat ya. Buka kurung, 12 X pangkat 3. 12, kalau 4-nya sudah kita tuliskan di luar, maka yang di dalam adalah 3. Dari mana? 12 bagi 4 itu 3. X pangkat 3, kalau yang bagian depan ini sudah kita tuliskan X pangkat 2-nya, maka yang di bagian dalam itu tinggal X saja. Oke, dari mana? X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Berikutnya ditambah 4X kuadrat dibagi 4X kuadrat, itu hasilnya 1 ya. Pernya itu 2X kuadrat. X kuadrat ini boleh kita langsung bagi saja, habis 4 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Jadi hasilnya sama dengan 2 dalam kurung 3X tambah 1. Sama dengan 6X tambah 2. Sudah. Yang nomor 5, kita faktorkan dulu persamaan yang di atas. Konstantanya itu 6, berarti kita cari pasangan bilangan yang kalau dikali jadi positif 6. 1 kali 6, negatif 1 kali negatif 6, 2 kali 3, negatif 2 kali negatif 3. Nah, kalau dijumlah, bilangannya itu sama dengan positif 5. Maka pasangan bilangan yang mana? Yang kalau dijumlah jadinya positif 5, pasangan bilangan yang ketiga. Maka hasil pemfaktorannya adalah X tambah 2 dan X tambah 3. Di bawah itu X tambah 2. Nah, di sini kan ada suku yang sama ya, sama 2 dan X tambah 2, jadi bisa langsung kita coret saja. Maka hasilnya sama dengan X tambah 3. Berikutnya, untuk yang nomor 6, mari kita faktorkan. Kalikan koefisien X kuadratnya dengan konstanta. 2 dikali negatif 10 jadi negatif 20. Oke, negatif 20. Sekarang kita tuliskan pasangan bilangan yang kalau dikalikan jadi negatif 20. 1 kali negatif 20, negatif 1 kali 20, 2 kali negatif 10, negatif 2 kali 10, 4 kali negatif 5, negatif 4 kali 5. Sudah ya? Berikutnya, cari pasangan bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Pasangan bilangannya adalah yang ini ya. Kita tuliskan di coret-coretan terlebih dahulu ya. Jadi hasil pemfaktorannya adalah X tambah 4, X min 5. Nah, jangan lupa, karena koefisien X kuadrat itu 2, berarti kita bagi 2 nih konstantanya. Menjadi X tambah 2 dan X min 5 per 2. Lalu untuk yang X min 5 per 2 ini, supaya bentuknya tidak pecahan, kita kali 2. Menjadi 2X dikurang 5. Ini tulis di coret-coretan aja. Maka hasil pemfaktoran dari persamaan yang di atas adalah X tambah 2 dan 2X min 5. Persamaan yang di bawah tetap X tambah 2 juga. Ini pun bisa dicoret karena sukunya sama, yaitu X tambah 2.
Maka tinggal tersisa 2x min 5. Sudah selesai. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir materi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat mudah untuk kalian pahami dan juga bisa kalian aplikasikan pada saat menyelesaikan soal. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari Ibu pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.